We'll let you know when we're clear. I'm good. Halo guys, balik lagi di channel Cerita Singkat yang selalu siap ngebagiin alur cerita film paling seru dan mendebarkan. Kali ini, kita bakal masuk ke tengah membekunya medan Perang Dunia II lewat film perang aksi survival super tegang berjudul Lucky Strike. Bayangin aja, seorang kapten tentara Amerika harus bertahan hidup sendirian di balik garis musuh setelah seluruh pasukannya dibantai habis oleh pasukan elit SS Jerman. Penasaran kan gimana nekatnya Kapten Kestel buat lolos dari maut? Nonton sampai habis ya. Yuk, langsung aja kita simak alur cerita lengkapnya. Film dibuka dengan suasana perang yang amat mencekam di tahun 1944. Bunyi ledakan dan tembakan saling bersahutan di tengah kabut tebal. Sebuah truk militer Amerika sedang melintasi jalanan rusak parah. Di dalam truk, seorang prajurit bernama Evans yang bertugas menyetir mengeluh soal medan perang sambil nyeletuk kalau mereka mungkin bisa pulang saat Natal. Apesnya, truk mereka malah terjebak di lumpur. Saat mereka mencoba menarik truk pakai katrol, pasukan SS Jerman mendadak muncul dari balik kabut menggunakan tank Panzer dan langsung membantai mereka tanpa ampun. Seid vorsichtig. Feuer! Los! In Berlin? Jesse Owens. Si Sersan sempat menembak salah seorang tentara SS tersebut, tapi langsung dihabisi oleh rekannya. Mereka kemudian pergi meninggalkan lokasi dan membiarkan salah satu rekannya yang terluka mati begitu saja. Yes. Alur film kemudian melompat ke masa depan, di mana seorang pria bernama Kolonel John Kestel mendatangi rumah seorang wanita tua bernama Ibu Caldwell. Kestel mampir untuk membahas masalah uang pensiun Ibu Caldwell yang ditahan oleh perusahaan bernama Galvin Industries. So, you said you worked for Galvin. Sambil minum kopi bareng, mereka ngobrol santai soal masa lalu, sejarah perang di pertempuran Bulge, anak Ibu Caldwell yang pernah bertugas di garis depan, serta kinerja Ibu Caldwell yang dulunya merupakan pekerja teladan. Very serious people over there. What? About not paying me my pension. Setelah obrolan hangat itu, cerita kembali terlempar ke masa Perang Dunia Kedua, di mana John Kestel dan para tentara Amerika sedang sibuk bersiap-siap di dalam markas mereka. You treated. Going back with the colonel. Salah satu prajurit bernama Cash terkena tembakan dan kehilangan 3 jarinya, sehingga dia harus dievakuasi ke rumah sakit lapangan dan dipulangkan. You got a point to make? I do. We're both here to do our part. Kapten Kestel dan rekannya sempat menyemangati Cash yang sebenarnya masih enggan meninggalkan pasukannya. Tak lama setelah itu, Kapten Komandan memberikan arahan misi yang sangat krusial kepada Kompice, pasukan Zeni atau Engineers. Tugas mereka adalah memblokir jalanan penting antara Lanzerat dan Elsenborn untuk menahan laju serangan balik pasukan Jerman. Pihak atasan mengingatkan bahwa musuh yang akan mereka hadapi bukanlah tentara biasa, melainkan divisi elit SS Panzer yang terkenal kejam dan suka membantai tawanan perang. Boys, let's see what you can do. Yes, sir. All right, grab your gear. You're coming with me. I'm taking you to the field. Told you to. God's sake, all right? You can't even hold your own dick to take it. Pasukan Zeni yang dipimpin Kestel langsung bergerak cepat mengangkut bahan peledak TNT dan ranjau ke atas truk. We got plenty. Let's go. Let's go. Di tengah perjalanan, para prajurit saling melempar candaan konyol soal suhu udara yang dingin yang gak ngotak sampai soal kehidupan pribadi Kapten Kestel sebelum ikut perang.
Mereka juga sempat melakukan tes komunikasi menggunakan radio kesayangan mereka yang dijuluki Lassie. Out and clear, over. Roger, Derek. We got him. My wife. We all know how that goes. Sayangnya, perjalanan mereka terhambat karena mesin truk mendadak mati akibat pompa bahan bakar yang banjir. The engine's flooded again, sir. Sir, I'm sorry. Fuck. Karena nggak punya banyak waktu, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sambil mengangkut peralatan berat. Tried to take a dump. Hey, Cap. Yeah, what is it? I'll be writing your letter. It's gonna be a real beaut. Begitu sampai di lokasi tujuan, mereka langsung bergerak cepat memasang peledak di pohon-pohon untuk dijadikan rintangan jalan. Namun belum sempat selesai, hujan artileri berat dan tembakan penembak jitu, sniper, musuh tiba-tiba menyerang mereka secara mendadak. Actually, it's Abbott T, dumbass. Suasana di lokasi pengeboman langsung berubah jadi kekacauan total. Salah satu prajurit bernama Murphy langsung roboh tertembak. Menyadari posisi musuh berasal dari senapan mesin MG-34 di kejauhan, Kapten Castell dan Ramirez nekat merayap untuk mengepung posisi penembak tersebut. Dengan aksi nekat dan saling mengover, Castell dan Ramirez berhasil mendekati sarang musuh lalu melempar granat yang langsung meratakan para tentara Jerman di sana. Ramirez yang mengira situasi sudah aman langsung mendekati salah satu tentara Jerman yang sekarat untuk memastikan keadaan. Sayangnya, tentara Jerman yang cerdik itu ternyata sengaja memicu granat bunuh diri di tangannya. Ledakan tersebut menewaskan Ramirez seketika. Gak lama, sebuah kendaraan musuh mulai mendekat ke lokasi. Para pasukan musuh turun dan membantai anggota tim Castell. Castell melepaskan tembakan menggunakan senapan sniper dari atas bukit, namun akhirnya tertembak senapan mesin musuh. Mengira semua targetnya sudah tewas, pasukan SS segera pergi. Castell yang terluka segera mengumpulkan nemtek para anggotanya, kemudian melegakan pepohonan di lokasi untuk memutus akses jalan musuh, lalu kembali ke mobilnya. Tiba-tiba pasukan SS lain melintas di kejauhan, dan seorang tentara Jerman menyergap Castell yang bersembunyi di dalam mobil. Pertarungan hidup mati terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan penyerangnya, Castell berusaha mengoperasikan radio Lassie. Castell akhirnya berhasil terhubung dengan markas pusat, Dauntless 06, dan melaporkan bahwa misi pemblokiran jalan telah berhasil dilakukan. Namun seluruh anggotanya, 5 orang, telah gugur, dan hanya tersisa dirinya yang terluka parah. I'm walking, but confirm they're... Pihak markas mengabarkan bahwa posisi Castell saat ini sudah terkepung jauh di belakang garis musuh, dan mereka tidak bisa mengirimkan bantuan. Castell pun diinstruksikan untuk berjuang bertahan hidup sendirian dan mencoba berjalan kaki menuju titik kumpul di Elsenborn. Dengan kaki terluka dan tertatih-tatih, dia berjalan sendirian menembus badai salju dan hutan yang mencekam. Keberuntungan memihak Castell saat dia menemukan sebuah kandang ayam di pemukiman warga lokal Prancis dan masuk ke dalam untuk mencari perlindungan.
Besok paginya, seorang pria lokal menemukan Castell dan menyadari bahwa dia adalah tentara Amerika. Pria itu bersama istrinya dengan baik hati merawat luka Castell. C'est bon? C'est chaud. C'est pour désinfecter, d'accord? Je vais mettre ça sur ta blessure. Ça va. Yeah. I know, it's scary, right? Yeah. Castell juga menggunakan petanya untuk menanyakan posisi persisnya saat itu kepada pemilik rumah, lalu berusaha kembali menghubungi markas lewat radionya. Don, listen. Namun, ketenangan itu mendadak sirna ketika dari luar rumah terdengar deru mesin kendaraan militer tiba. Cachez, monsieur. Situasi berubah menjadi sangat brutal ketika pasukan SS Jerman mendobrak masuk ke dalam rumah. Mereka mengacak-acak isi rumah dan menginterogasi pemilik rumah dengan membentak-bentak untuk mencari tahu lokasi tempat penyimpanan bahan bakar tentara Amerika. Saat pemilik rumah berusaha menolak dan menyangkal, tentara SS yang tidak sabaran tanpa ampun langsung menembak pemilik rumah tersebut. Castell yang bersembunyi di bawah lantai rumah keluar berusaha menyelamatkan anak perempuan keluarga itu, menenangkannya, serta menyuruhnya bersembunyi ke bawah lantai. Castell kemudian terlibat baku tembak sengit dengan para tentara SS di luar rumah. Castell nekat melompat ke dalam salah satu tank milik tentara Jerman. Dia akhirnya berhasil menghidupkan truk tersebut dan kabur dari kejaran musuh. Namun kendaraan yang digunakan terjatuh ke jurang saat Castell berusaha menghindari anjing liar yang muncul di tengah jalan. Castell sempat pingsan beberapa saat sampai akhirnya berhasil keluar kembali dari tanknya. Again, please get. Setelah berhasil lolos dari kejar-kejaran, Castell kembali melanjutkan perjalanannya yang tertatih-tatih. Dia mencoba menghubungi markas pusat melalui radionya untuk memberikan koordinat posisi terbarunya. Namun operator radio memberitahu bahwa pasukan musuh sudah mengepung seluruh wilayah selatan dan menasihatinya untuk terus bergerak sendirian. Perjalanan Castell untuk bertahan hidup semakin berat. Di tengah jalan, dia hampir saja ketahuan oleh rombongan patroli SS Jerman yang melintas di dekatnya. Castellon paksa tiarap di antara jasad tentara yang sudah tewas dan menahan napas pura-pura mati. Sementara para tentara SS berhenti sejenak, tertawa-tawa, mengencingi helm Castell dan mengambil senapannya, sebelum mereka akhirnya pergi. Jasad di sebelah Castell ternyata masih hidup dan berusaha berteriak saat melihat Castell. Namun dengan cepat Castell menusuknya dengan belati hingga tewas. Setelah situasi dirasa aman, Castell kembali melanjutkan perjalanannya. Castell kemudian menemukan sebuah bangunan kosong dan langsung masuk. Namun, ternyata ada ketel air yang sedang mendidih di dalamnya. Gak lama, Castell mendengar langkah kaki mendekat. Ternyata seorang tentara SS Jerman mendadak masuk ke dalam. Pertarungan jarak dekat yang sangat menegangkan pun tidak dapat dihindari. Castell berhasil melumpuhkan tentara SS tersebut setelah perkelahian yang menguras tenaga.
Castell kemudian mengambil senjata pelontar api milik si tentara dan bergerak naik ke lantai atas untuk menghabisi 2 tentara SS lainnya. Saat seorang tentara itu kembali ke mobil tanknya, Castell langsung menghabisi si komandan pasukan dengan pelontar api. Kemudian lanjut melemparkan granat ke dalam tank, menewaskan sisa pasukan lainnya. Begitu suasana kembali aman, Castell melanjutkan perjalanan kembali. Di tengah badai salju, Castell meraih radionya dan berusaha tersambung ke frekuensi markas untuk meminta petunjuk arah selanjutnya. Kapten Castell terus bergerak ke arah utara menuju titik kumpul Elsenborn sesuai petunjuk markas. Di tengah perjalanan yang dipenuhi salju tebal, dia menemukan pasukan tentara Amerika yang dibantai di awal film tadi. Sersan Pierce yang ternyata masih hidup tergeletak sekarat akibat 2 luka tembak di sebelah ban truk. Castell berusaha menolongnya dengan memberikan air minum, kemudian mencoba menggunakan katrol untuk menarik truk tersebut. Tiba-tiba bom nyasar meledak di lokasi itu, menghancurkan mobil dan menewaskan Pierce. Castell yang kembali sendirian mengambil doktek para serdadu yang tewas dan berjalan meninggalkan tempat itu. Sialnya, Castell terjebak di tengah medan pertempuran, di tengah hujan artileri yang terus menggelegar. Tubuhnya semakin parah terkena serpihan ledakan. Castell sempat pingsan hingga malam hari. Ketika siuman, dalam kondisi penuh luka, Castell beruntung karena tak sengaja bertemu dengan seorang prajurit Amerika bernama Sersan Bellingham yang sedang membawa seekor anjing pelacak. Bellingham langsung sigap menolong Castell. Dia membawa Castell ke tempat perlindungan, memberinya makanan, dan mengagumi pistol Luger milik Castell yang didapat dari musuh. General Lauer? Yes, sir. General. Lebih hebatnya lagi, Bellingham berhasil memperbaiki radiolasi milik Castell hingga bisa menerima sinyal komunikasi kembali. Sambil menunggu konfirmasi dari markas, mereka ngobrol panjang lebar mengenai berbagai hal, mulai dari latar belakang Bellingham dari Milwaukee, pertandingan olahraga kegemarannya, hingga obrolan agak ganjil, di mana Bellingham membandingkan aksi Hitler dengan sejarah pembantaian suku Indian di Amerika. She made me laugh after all. I'll tell you why. Desirables. A monster. He's a vile. Tak lama kemudian, markas pusat memberi kabar lewat radio bahwa daerah Elsenborn sudah berhasil diamankan. Hittenberg? So, a White Sox guy. No. I'm not a Naval Army game's like a national holiday. How long you been in? Got lost. Your business. I'll be back. Saat operator radio mengirimkan kode rahasia enkripsi militer, SOE, Castell mulai menyadari ada hal yang sangat mencurigakan pada diri Bellingham. Here's the info. Selain karena Bellingham mengisap rokok pemberian Castell secara terbalik dan menyisakan merek Lucky Strike tidak terbakar,
berbeda dengan kebiasaan pasukan Amerika. Selain itu, Bellingham ternyata sama sekali tidak paham soal kode rahasia enkripsi militer yang masuk. Castell langsung tersadar bahwa pria yang berpakaian seperti prajurit Amerika di depannya ini sebenarnya adalah mata-mata SS Jerman yang sedang menyamar. Oh, yeah. Really? Yes, sir. Konfrontasi yang sangat tegang itu lanjut dengan baku tembak sengit ketika pria itu malah mencoba kabur. Castell berhasil menembak mati mata-mata SS tersebut tepat sebelum sisa pelurunya habis. Tak lama setelah kejadian itu, Castell pingsan, dan tim penyelamat tentara Amerika akhirnya tiba di lokasi, dan langsung melarikan Castell yang sudah kritis ke rumah sakit lapangan. You're doing great, sir. We're almost at the field hospital. Di rumah sakit, Jenderal Lauer secara pribadi datang menjenguk Castell. Sang jenderal memuji habis-habisan aksi nekat Castell yang berhasil menahan laju pasukan musuh selama berjam-jam, serta membongkar penyamaran mata-mata SS, bahkan mencalonkannya untuk menerima medali kehormatan Silver Star. Meski Castell sempat merasa bersalah dan merasa tidak pantas menerima medali karena seluruh anggotanya tewas, Jenderal Lauer memberinya pandangan hidup baru, bahwa tugas utama prajurit adalah melindungi orang-orang tercinta di rumah. Well, that's soldiers die in war. Your job is to keep your mother alive. With all due respect, Captain, you can. Sebelum film berpindah ke babak penutup, Castell juga sempat bertemu kembali dengan Cash, prajuritnya yang selamat setelah kehilangan jari, yang membantunya berdamai dengan rasa trauma atas pembantaian yang telah mereka lewati. I guess rank has its privilege. Yeah. Game He did. for the Nazis. Adegan kemudian kembali ke masa kini. Castell yang sekarang sudah naik pangkat jadi kolonel, mengungkapkan spesifikasi dan tanggal pembuatan radio laser